Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Josie Piero Barus dari Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Pada tugas kali ini saya akan menjelaskan mengenai konflik kepentingan dan tahapan-tahapan dalam menganalisis isu kontemporer. Manajemen konflik kepentingan adalah proses untuk mengidentifikasi, mengungkapkan, dan menangani situasi di mana kepentingan pribadi seseorang bisa mempengaruhi objektivitas atau integritas keputusan profesionalnya. Terdapat beberapa tujuan dari manajemen konflik kepentingan. Yang pertama adalah menjaga integritas, menjaga transparansi, dan kepercayaan dalam proses pengambilan keputusan, baik di lingkungan kerja, bisnis, pemerintahan, ataupun organisasi nirlaba. Mengapa manajemen konflik kepentingan itu penting? Yaitu yang pertama, mencegah adanya penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Yang kedua, menjaga reputasi organisasi. Yang ketiga, menumbuhkan budaya kerja yang adil dan profesional. Dan yang keempat, meningkatkan kepercayaan publik dan stakeholder. Contoh situasi konflik kepentingan adalah yang pertama, seorang pejabat perusahaan memberi kontrak ke perusahaan milik saudara kandungnya. Atau yang kedua, seorang dosen menerima dana penelitian dari perusahaan yang menunggu hasil riset yang menguntungkan. Atau yang ketiga, seorang pengacara memiliki dua klien yang berselisih kepentingan. Terdapat langkah-langkah dalam manajemen konflik kepentingan, yaitu yang pertama adalah identifikasi. Sadari potensi mengenai konflik sejak awal. Lalu yang kedua, apakah ada hubungan pribadi, finansial, atau posisi ganda yang bisa mengganggu netralitas. Yang kedua adalah pengungkapan atau disclosure. Laporkan potensi konflik kepentingan kepada pihak yang berwenang, misalnya atasan, manajer, HR, komite etika. Lalu dokumentasikan secara terbuka dan jelas sebagai bukti awal. Yang ketiga, evaluasi. Tinjau apakah konflik itu bersifat nyata, potensial, atau hanya persepsi. Libatkan tim independen atau pihak ketiga jika perlu untuk melakukan proses evaluasi. Yang keempat, pencegahan atau mitigasi. Menarik diri dari pengambilan keputusan yang terkait, kemudian menetapkan pengawasan tambahan, lalu menugaskan pihak netral sebagai pengganti. Yang kelima, pemantauan dan tindak lanjut. Pantau apakah proses mitigasi berjalan dengan efektif atau tidak. Lalu evaluasi ulang jika situasi telah berubah. Konflik kepentingan terjadi saat seseorang memiliki dua kepentingan atau lebih yang saling bertentangan, dan salah satu kepentingan itu bisa mempengaruhi pertama, penilaian profesional, yang kedua, keputusan organisasi, dan yang ketiga, tanggung jawab terhadap publik atau pihak lain. Selanjutnya adalah analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer adalah proses mengamati, mengkaji, mengevaluasi secara kritis suatu permasalahan yang aktual atau terkini dan berdampak luas bagi masyarakat, baik dari aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan, maupun teknologi. Tujuan dari analisis isu adalah pertama, memahami akar masalah dan konteksnya. Yang kedua, mengidentifikasi dampak dan pihak yang terlibat. Yang ketiga, menyusun solusi dan sikap yang tepat dan bertanggung jawab. Langkah-langkah dalam analisis isu. Yang pertama, identifikasi isu. Tentukan topik atau masalah yang akan dikaji.
pastikan bersifat aktual dan relevan. Yang kedua, pengumpulan informasi. Kumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber terpercaya, misalnya jurnal, berita, laporan, atau wawancara. Yang ketiga, analisis latar belakang. Pelajari konteks sejarah, sosial, politik, atau budaya yang melatar belakangi isu tersebut. Yang keempat, identifikasi perspektif. Kenali berbagai sudut pandang dari pihak-pihak yang terlibat atau stakeholder. Dan yang kelima, evaluasi dampak. Tinjau dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, ekonomi, dan lain-lain. Yang keenam, penyusunan argumen dan solusi. Bangun argumen berdasarkan fakta dan logika, lalu tawarkan solusi yang realistis. Yang ketujuh, kesimpulan. Tarik kesimpulan, analisis yang telah dilakukan, dan sikap apa yang harus diambil dari permasalahan tersebut. Kesimpulan. Analisis isu kontemporer bukan hanya untuk memahami apa yang terjadi, tetapi bagaimana kita menyikapinya secara kritis dan teliti, serta solutif. Dengan menguasai cara menganalisis isu secara tepat, kita menjadi bagian dari solusi, bukan hanya penonton dari berbagai permasalahan dunia.